Shalom, puji Tuhan. Ada sukacita Natal buat kita semuanya. Yang percaya, kita katakan amin. Mari kita puji penyembahan buat Tuhan kita Yesus Kristus di hari Rabu tanggal 25 Desember 2024. Kita datang kepadanya dalam tema Natal pada hari ini dengan lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Raja. Nyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamatku, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pada hari yang bahagia ini Tuhan, Engkau lahir sebagai Juru Selamat penebus kami. Biarlah tema hari Natal ini membuat kami mengenal Tuhan jauh lebih dari sebelumnya. Nyatalah kasih kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi acara yang kami buat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dengan lagu Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Hai dunia, bergembiralah. Tentu sama-sama kita angkat pujian bersamanya. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama berkumpul, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, pelukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus. Bersama jangan dosa menetap di ladang dunia, sejahtera
penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja segala bangsa, dasar dan mulia. Mazmurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita rendahkan hati kita di hadapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh biar luar biasanya kasih kemuliaan-Mu Tuhan yang Kau curahkan buat kami, khususnya menonton channel YouTube ini Tuhan. Kami boleh berkesempatan untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan di hari Natal ini. Tuhan, serahkanlah hati pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan perkataan hikmat buat hari ini untuk kami ini Tuhan, untuk kami dengar dan kami renungkan, terlebih bisa kami lakukan sesuai dengan tindak-Mu. Kami buka hati pikiran kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Berikut firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama buat semuanya. Sudah? Jika sudah, saya baca. Renungan kali ini khusus untuk Dialah yang lahir, Tuhan Yesus lahir untuk menjadi juru selamat, untuk menebus dosa kita. Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Saya baca. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menyumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tema hari ini adalah kita membicarakan bagaimana kedatangan juru selamat ke bumi ini untuk menebus dosa kita. Dulu kalau di zaman perjanjian lama, jika kita melakukan kesalahan atau membuat dosa, untuk menghapus dosa kita itu harus ada korban yang disembelih untuk menghapus dosa kita. Itulah yang dilakukan di zaman perjanjian lama, seperti kisah mengenai Bapak Abraham yang mengorbankan anaknya, begitupun juga zaman Israel di zaman Musa, jika mana orang Israel berbuat dosa harus menyembelih hewan sebagai korban pengampunan dosa. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, dia lahir, dia untuk menjadi menebus. Bukti penebusannya adalah dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Dia menjadi kurban tebusan buat kita di hadapan Bapa. Itu sebabnya bukan berarti hukum perjanjian lama atau hukum Taurat itu setelah dibatalkan
dengan hukum kasih. Bukan berarti ketika itu dibatalkan itu tidak berlaku. Artinya hukum kasihlah yang lebih di atas segalanya. Yaitu apa Bapak Ibu? Ada dua hukum kasih yang di mata Tuhan yang sering kita dengar. Yaitu pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Begitupun juga kita mengasihi sesama kita manusia. Kedua hukum ini yang Tuhan Yesus ajarkan di antara 10 buah-buah kasih atau roh. Dua hukum kasih ini sudah melingkupi atau sudah merangkum dari 10 hukum Taurat yang dimaksud itu. Makanya Yesus datang untuk membuat perubahan-perubahan yang baru. Yesus datang untuk menebus kita, bahwa tidak ada lagi korban-korban yang disembelih. Cukup dengan kita datang kepada Yesus, mengakui kesalahan kita berubah kembali kepadanya, maka dosa kita dengan iman kita pasti diampuni Tuhan Yesus. Itu sebabnya Ia telah mati, bangkit, dan menebus kita, bangkit sebagai kemenangan di antara orang percaya. Biarlah firman Tuhan yang sesingkat ini dapat memaknai kita di hari Natal ini, bahwa Yesus hadir untuk menebus dosa-dosa manusia, menebus dosa Anda dan dosa saya, menebus dosa Bapak Ibu semua, dosa saya yang kita perbuat. Itu sebabnya ketika Dia lahir mengingatkan kita bahwa penebusan kita sudah ada. Itu sebabnya jangan lagi kita berbuat kesalahan-kesalahan yang sama atau berbuat dosa, supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang sesingkat ini yang kami dengar, biarlah itu akan menjadi benih di dalam hati dan pikiran kami, dan berbuah akhirnya. Biarlah Tuhan yang mengajarkan kami, memampukan kami untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi lagu Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang penebus juru selamat manusia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah
yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang penebus juru selamat manusia. Sang penebus juru selamat manusia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang menitik beratkan atas kelahiran-Mu sebagai juru selamat kami, penebus dosa-dosa kami. Biarlah di hari kelahiran ini Tuhan membuat kami sadar begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Tapi karena kesalahan dan dosa-dosa kami tidak merasakan betapa besar kasih itu. Bapa, ajar kami menyadari siapa diri kami, bercermin siapa kami, supaya kami tahu dan supaya kami lihat bahwa kemuliaan Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup pujian penyembahan ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, pujian penyembahan selesai. Jangan lupa di like, di komen, share, agar banyak saudara-saudara kita yang menonton channel YouTube ini bersama kembali untuk hadir memuji memuliakan Tuhan bersama kita. Kiranya menjadi berkat, kemuliaan, dan nama Tuhan dimuliakan selalu dari kehidupan kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.